Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 D4 Akuntansi Manajerial kelas 2C. Hari ini kami akan memberikan presentasi atas diskusi kami yang berjudul sampel berpasangan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Putu Putri Santiana, nomor absen 1 dengan NIM 22156440003, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilun Mudayu Suratmiasih, absen 2 dengan NIM 22156444009. Dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Indrani, nomor absen 5 dengan NIM 2215644027, dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Sakia Mira Naritayani, nomor absen 7 dengan NIM 2215644039, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadri Itusna Pratiwi, nomor absen 19 dengan NIM 2215644117, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya IGD Krisna Adinata dengan NIM 22156444129. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari hasil diskusi kami. Oke, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia, nomor absen 5. Karena kelompok kami membahas masalah mengenai uji 2 sampel berpasangan, maka dari itu saya akan menjelaskan arti dari 2 uji sampel berpasangan. 2 uji sampel berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas, yang dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama atau berpasangan. Ciri yang paling ditemukan pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenal 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap mengolah 2 macam pada data pada sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya ada soal kasus, yaitu kelompok kami ingin mengetahui apakah rata-rata uang saku mahasiswa yang diberikan orang tua mahasiswa sebelum pandemi COVID-19 lebih besar daripada saat pandemi COVID. Untuk itu, kami mengambil 20 sampel mahasiswa di daerah Bali dan dilakukan uji hipotesis dengan alfa 5%. Nah, dari soal yang kami buat di sini dapat diambil populasinya, yaitu uang saku mahasiswa dan variabel acak pertama, uang saku mahasiswa sebelum COVID-19, dan variabel acak yang kedua yaitu uang saku mahasiswa saat pandemi COVID. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data sampel dari kasus uang saku mahasiswa sebelum dan sesudah COVID, yaitu sudah dijelaskan bahwa kami itu sudah mengambil 20 sampel mahasiswa, 20 sampel uang saku mahasiswa sebelum dan sesudah COVID-19. Di sini bisa dilihat dari tabel itu data uang saku mahasiswa sebelum COVID itu tentu lebih besar, yaitu dengan perbandingan 1140 dengan 802, yang berarti di mana mahasiswa itu memiliki lebih banyak bekal sebelum COVID-19 dibanding setelah atau saat COVID-19. Selanjutnya ada kriteria penolakannya, yaitu hipotesis satu arahnya H0 itu sama dengan mu0 lebih kecil atau sama dengan, versus H1 itu mu0-nya lebih besar daripada 0. Dan kriteria penolakannya yaitu tolak H0 dan terima H1 jika dihitung lebih besar dari T tabel, atau dalam kurung A dibagi N-1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data tabel uji hipotesis, di mana dari tabel yang sudah ditampilkan di PowerPoint itu kita melakukan survei dari 20 data uang saku mahasiswa dengan variabel X1 dan X2.
di mana X1 sebagai data uang saku mahasiswa sebelum pandemi dan X2 sebagai data uang saku mahasiswa saat pandemi. Selama survei kita mendapatkan data sebanyak 20. Selanjutnya setelah kita memiliki data, kita akan mencari DI, di mana rumus mencari DI ini adalah X1 dikurang dengan X2 sama dengan 50 dikurang dengan 20 mendapatkan hasil sebesar 30. Begitupun seterusnya sampai data ke-20 sehingga mendapatkan total keseluruhan sebesar 338. Setelah kita mendapatkan total keseluruhan DI, kita akan beranjak untuk mencari nilai D bar. Sebelum itu kita akan menentukan jumlah data itu N sama dengan 20 dengan rumus count. Lalu untuk mencari D bar itu kita menggunakan rumus memblok dari seluruh data di DI dibagi dengan jumlah data uang saku mahasiswa, yaitu sehingga kita mendapatkan total D bar itu 16,9. Setelah kita menentukan D bar, kita akan kembali lagi ke bagian kolom di PowerPoint, dimana kita akan mencari DI dikurang D bar pangkat 2 dengan rumus 30 dikurang dengan 16,9 pangkat 2 sehingga mendapatkan hasil 171,61. Begitupun seterusnya sampai data ke-20 sehingga total keseluruhan dari DI dikurang D bar pangkat 2 adalah 6481,8. Setelah kita menentukan total keseluruhan yang berada di bagian kolom, kita akan beranjak kembali untuk mencari nilai X bar, T hitung nanti tabel. Dimana selanjutnya setelah mencari D bar, kita akan mencari X bar dengan rumus DI D bar pangkat 2 itu dibagi dengan jumlah data dipangkatkan 2 dikurang dengan jumlah data dipangkatkan 0,5, dimana 6481,8 akan dibagi dengan 20 pangkat 2 dikurang dengan 20 pangkat 0,5 sehingga mendapatkan hasil sebesar 4,1301. Setelah itu kita akan mencari T hitung, yaitu dengan rumus D bar dibagi dengan X bar sama dengan 16,9 dibagi dengan 4,1301 sehingga mendapatkan hasil 4,092. Dengan alpha 0,05 kita akan menghitung T tabel, yaitu dengan menggunakan rumus Excel, yaitu T inverse 1 dikurang 0,05 20 dikurang 1 sehingga mendapatkan T tabel yaitu sebesar 1,7291. Sekian pemaparan mengenai data tabel uji hipotesis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan SPSS dengan data tersebut, yaitu yang pertama pada paired sample statistik. Min yang didapat sebesar 57,00 pada uang saku sebelum pandemi dan min sebesar 40,10 pada uang saku saat pandemi dengan N sama dengan 20. Sedangkan pada paired sample test, T hitung yang didapat sebesar 4,092 dan sig yang didapat sebesar 0,001. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik dari kasus. Yang ini itu lebih mengarah ke kanan, lebih mengarah ke kanan saya signifikan, itu dengan nilai 1,729 atau lebih menjurus ke tolak Hanol daripada menerima Hanol. Jadi kesimpulannya, karena T hitung sama dengan 4,130 lebih besar dari 1,729 dan nilai sig to tail sama dengan 0,001 lebih kecil dari A sama dengan 5Y, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi keputusannya, rata-rata uang saku mahasiswa di Bali sebelum pandemi lebih besar daripada setelah pandemi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.